salah satu peneliti di dalam Alkitab, yaitu Lukas. Dan kita akan membaca 4 ayat pertama Injil Lukas oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberikan judul pendahuluan, dan saya masih akan membaca DB1, bukan DB2. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Firman Tuhan. Saya akan mengawali perenungan kita ini dengan mengutip, entah dia benar atau tidak, tetapi kita bisa bertanya kepada dua pendeta yang menggeluti filsafat. Tunggal kata aku bekutan ambil aku pendeta itu soal pendeta marga itu. Katanya Plato itu pernah diperadabkan di pengadilan Athena ketika itu, ya, karena ia dituduh merusak moral kaum muda dan tidak menghormati dewa kota. Lalu dia mengatakan, saya lebih memilih mati daripada berhenti berfilsafat, sebab hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani bagi manusia. Ya, kelan bahasa ki saumariali nakua, the unexplained life is not worth living. Maknanya bagi kita bisa berarti bahwa hidup yang tidak diselidiki, hidup yang tidak dipertanyakan, hidup yang tidak diarahkan pada kebenaran akan kehilangan dirinya sebagai hidup yang manusiawi. Jadi ya kita orang di pekutanan tu pelayanami, pelayananta, kaleta, katuanta, maka akan kehilangan nilainya sebagai hidup manusiawi. Nah, Bapak Ibu pendeta proponen, dalam Perjanjian Lama ada beberapa kata Ibrani yang maknanya sangat dekat dengan kata penelitian. Nah, penelitian itu kan identik dengan menyelidiki, memeriksa, mencari tahu, mempelajari, menguji, menimbang, mengamati dan teliti, membedakan, dan seterusnya berkaitan dengan makna-makna penelitian. Dalam Perjanjian Lama dipakai kata Hagar, ada kata daras, ada kata bahan, ada kata bin. Jadi setidaknya ada 4 kata yang bisa mewakili makna dari apa itu penelitian. Dalam Perjanjian Baru juga ada beberapa kata yang kita bisa pakai sehubungan dengan makna dari penelitian. Ada kata exetazo, ada kata anakrino, ada kata dokimaso, dan ada kata seteo. Dengan demikian, saudara-saudara, dalam terang keseluruhan Alkitab, penelitian adalah tindakan iman. Ini perlu digarisbawahi. Penelitian adalah tindakan iman. Kehadiran kita hari ini adalah tindakan iman. Program hari ini adalah iman yang mewujud, yang menyatukan antara rasio
tindakan atau aktivitas intelektual dan devosi, tindakan penyembahan dan cinta kepada kebenaran ilahi. Ini aspek rohani dari proses penelitian teologis. Saudara-saudara, setiap zaman memiliki cara sendiri untuk mencari kebenaran. Dan di era digital ini, orang dapat menemukan berbagai informasi dengan cepat, tetapi tidak selalu menemukan kebenaran yang sejati. Kalau dilihat di schedule kita, ya, hari kedua itu dekat-dekat dengan apa yang saya katakan ini, bagaimana Gereja Toraja merancang sebuah penelitian di era digital. Dalam situasi seperti ini, penelitian bukan hanya aktivitas akademik, melainkan juga tindakan rohani. Sebuah pencarian yang lahir dari kerinduan untuk mengenal karya dan kehendak Allah. Amsal 25 ayat 2 mengatakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Jadi penelitian itu adalah menemukan rahasia ilahi. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Setidaknya dalam tanda kutip, pendeta adalah raja di jemaat. Jadi kalau pendetanya tidak pernah menyelidiki, tidak pernah penelitian, dia bukanlah raja, dia bukanlah pendeta. Allah memberi manusia kemampuan untuk menyelidiki ciptaan dan firman-Nya. Dan penelitian bukan hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi sebuah siar iman untuk memuliakan Sang Pencipta. Dalam Alkitab, kegiatan penelitian sering muncul dalam bentuk penyelidikan, pengujian, dan pencarian hikmat. Salomo menulis, ia menyelidiki dan memeriksa dan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Ia tidak berhenti pada observasi, pengamatan, tetapi ia berupaya mencari makna di balik realitas. Saya kira inilah inti dari fenomenologi, makna di balik realitas yang kita jumpai tiap-tiap hari. Penelitian dalam terang iman menjadi jalan menuju pengenalan diri dan pengenalan akan Allah. Dengan demikian, penelitian gereja tidaklah boleh bertentangan dengan iman, dan justru iman yang sejati mendorong seseorang untuk meneliti, sebab iman ingin memahami apa yang dipercayainya. Gereja perlu menyadari bahwa setiap peneliti Kristen adalah peziarah kebenaran yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kitab Lukas yang kita baca hari ini memberi teladan luar biasa tentang ketelitian ilmiah dan spiritualitas pelayanan. Ia menulis dalam bacaan kita, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Jadi penelitian Lukas tidak hanya akademik, tetapi juga pastoral. Dan ia ingin agar Theophilus memahami kebenaran iman dengan dasar yang kuat. Di sini kita belajar bahwa meneliti firman berarti melayani dengan integritas. Dan penelitian yang sejati lahir dari ketaatan dan kejujuran hati di hadapan Allah. Gereja dipanggil untuk menjaga etika ilmiah dan integritas rohani. Karena tanpa kejujuran, penelitian kehilangan nilai rohaninya. Seorang peneliti iman tidak mencari kemuliaan pribadi, melainkan kebenaran yang memuliakan Allah. Dalam Yohanes 8 ayat 32, Yesus mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Penelitian berupaya untuk mencari kebenaran itu, dan semoga kebenaran itu akan memerdekakan gerejanya. Kebenaran yang ditemukan melalui penelitian rohani bersifat membebaskan.
membebaskan manusia dari kebodohan, membebaskan manusia dari ketakutan, membebaskan manusia dari penindasan. Dan penelitian iman tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada konteks. Saya yakin setiap proponen pendeta akan melayani, pasti dia akan melakukan penelitian, tapi yang mungkin hanya 2 teks saja, Alkitab dan buku nyanyian. Saya katakan kepada mahasiswa di kelas saya, ya kelam di jemaat, nggak ada war itu surat dibentuin. Alkitab dan buku nyanyian. Nah, saya tidak tahu kalau proponen di Kalimantan apakah dia masih memakai 2 itu atau memakai buku yang lain, saya juga tidak tahu. Nah, dalam terang teologi dekolonial, ya, hari ini sebenarnya kampus-kampus teologi sedang bergerak ke satu poros penting dalam perkembangan teologi, yaitu teologi dekolonial. Artinya bahwa penelitian Kristen harus menolak dominasi pengetahuan yang menindas dan sebaliknya meneguhkan martabat manusia sebagai gambar Allah. Maka kegiatan penelitian dalam gereja seharusnya menghidupkan iman, membuka pikiran, dan memperbarui cara umat untuk boleh memahami dunia ini. Bagian terakhir, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, meneliti kebenaran adalah bagian dari ibadah. Allah memanggil umatnya untuk menjadi peneliti kehidupan yang rendah hati dan bijaksana. Dalam bagian Alkitab di pertama Tesalonika, Paulus menasihati, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujian dan penelitian adalah tanda kedewasaan rohani. Gereja yang meneliti dengan bimbingan Roh Kudus akan menjadi gereja yang hidup dan relevan. Karena itu, mari kita meneliti firman dan dunia ini bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk mengenal kebenaran yang memerdekakan dan sekaligus memuliakan Allah. Sebab di dalam setiap penelitian yang jujur dan tulus, kita sesungguhnya sedang menyembah sang kebenaran itu sendiri, yakni Kristus Tuhan kita. Selamat melayani, selamat berworkshop bagi Bapak Ibu Pendeta, proponen. Sebab Gereja Toraja hari ini tidaklah dapat mengandalkan data-data antropologis sosiologis yang sudah berusia puluhan tahun. Penelitian terakhir Gereja Toraja itu tahun 96, lebih tua dari umur proponen yang hadir hari ini, dan data itu masih dipakai. Dan saya berharap ke depan ITGT bisa memfollow up, melakukan kegiatan penelitian yang besar yang kita bisa pakai mungkin 30 atau 60 tahun ke depan. Apalagi jika hanya kemudian sekedar opini dan asumsi yang tentunya sifatnya sangat subjektif. Ini biasa terjadi dalam rapat-rapat majelis gereja. Inang tempon, seperti itulah dari dulu, tidak perlu dirubah. Gereja butuh data-data yang objektif, yang memuat kebenaran antropologis, sosiologis manusia Toraja modern. Penelitian yang kita pakai hari ini masih berkisar tentang manusia Toraja yang menuju pada modernitas. Dan hari ini tentu IGTGT berpikir lebih jauh untuk kemudian meneliti manusia Toraja modern, bahkan mungkin cenderung oleh Pak Marga dan Pendeta Ivan sebagai posmo atau bagian-bagian yang begitu sulit dalam dunia filsafat. Amin. Firman Tuhan. Dan orang filsafat ini kadang mencerahkan, tetapi biasanya lebih banyak membuat diriku menjadi gelap. Kirim jemaat 64.
bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Firman-Mu sudah boleh kami baca dan renungkan bersama-sama ya Bapa di surga. Kami dikuatkan dari firman-Mu agar kami boleh menyelesaikan tugas kami bersama selama 2 hari ini. Pemateri kami, Romo dan Pendeta, yang akan membekali kami. Kami mohon Tuhan terus menguatkan mereka berdua, dan kami semua yang hadir bersama-sama terus memperlengkapi diri agar menjadi gereja di masa depan yang bergerak melalui data-data kebenaran hasil dari penelitian kami bersama-sama di tengah-tengah jemaat. Kuatkan kami Bapa di surga sampai selesainya acara ini esok hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. PKJ 153 ajakan untuk kita semua memakai seluruh hidup kita dalam ladang dunia dan harta dan talenta. Saya kira Badan Pekerja Sinode memanggil pendeta dan proponen di jemaat karena melihat ada potensi untuk menjadi Perjanjian Lama memakai istilah mata-mata, menjadi peneliti di tengah-tengah jemaat demi pembangunan gereja. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Untuk hal yang tak perlu Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Proponen dari Belanda. Silakan Bu Eko. Soli Deo Gloria, terima kasih untuk Bapak Pendeta Ekonya Forestan Tangi Timbang MSI dan Bapak Pendeta Sepson Sambara MTH yang boleh dipakai Tuhan untuk melayani kita dalam ibadah pembukaan dan melayankan firman Tuhan.
Tuhan terus memberkati dalam pelayanan dan dalam segala harapan rencana ke depan. Dan untuk kita semua, kegiatan selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja oleh Bapak Pendeta Musa Sikombong MTH yang sekaligus akan membuka rangkaian kegiatan pelatihan peneliti muda Gereja Toraja yang akan kita laksanakan selama 2 hari. Kepada Bapak Pendeta terkasih, disilakan. Terima kasih Olive untuk kesempatan ini. Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Sukacita hari ini karena Bapak Ibu boleh tiba dengan selamat di rumah kita di Institut Teologi Gereja Toraja dari berbagai tempat, dari Jakarta, Kalimantan, Sulawesi Barat, dari Sulawesi Tengah, dari Luwu, Toraja Utara, Tanah Toraja, yang meluangkan waktu 2 hari hari ini dan besok untuk workshop di TGT, khususnya di bidang penelitian. Di kantor Badan Pekerja Sinode hari ini cuma ada saya, Pak Sekung, Pak Wasekung, Pak Ketum ada di Ciamai, Pak Ketua 1 dan Ketua 5 dalam kegiatan pendampingan masing-masing. Dan juga hari ini kami akan melaksanakan rapat, saya dan Pak Sekung di PSP Tambentoe setelah dari sini. Terima kasih kepada Pak Direktur dan juga Sekretaris Bidang Penelitian Pak Pendeta Ivan. Kita doakan Pak Ivan dan Pak Eko, moga-moga dalam waktu yang tidak lama kita akan mensyukuri selesainya mereka berdua untuk gelar S3. Dengan demikian di Gereja Toraja akan semakin bertambah para cendekiawan dan ilmuwan. Ya, mudah-mudahan. Memang di bidang 2 sedang terencana kami kerja untuk mau mengatakan 5 tahun, 10 tahun. Berapa tenaga pendeta yang bisa doktor, berapa tenaga pendeta yang bisa untuk S2 yang dibiayai langsung oleh Badan Pekerja Sinode. Maksudnya dengan mempertimbangkan jurusan-jurusan yang kita butuhkan di Gereja Toraja. Berbeda yang karena kepentingan dan niat baik dari rekan-rekan sehingga sendirinya mencari kampus dan jurusan. Tapi yang dipikirkan oleh Gereja Toraja terencana berapa S2, berapa S3. Mudah-mudahan tahun depan kita menelorkan 4 doktor. Kalau boleh 6 karena sudah ada 2 yang mau selesai, Bapak Pendeta Samuel Tulang yang sampai buntu, kemudian Pak Pendeta siapa di Jogja lagi, Daud Nompi, yang kemudian Mr. Eko dan Pendeta Ivan. Mudah-mudahan tahun depan mereka sudah selesai pada strata S3 dan menunggu teman-teman untuk masuk pada tahun depan ketika ITGT membuka ruang untuk itu. Karena kita akan buka ruang pendaftaran
kampus yang akan dibiayai oleh Gereja Toraja. Mengapa kegiatan kita penting hari ini? Hari ini dengan sengaja kita lalu memikirkan itu melalui bidang penelitian, harapannya supaya gereja kita betul-betul menjawab setiap kebutuhan dan tantangan-tantangan pelayanan, sehingga kita tidak berasumsi, mengandai-andai seperti bahasa Pak Eko dalam tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Gereja Toraja, sekaligus juga peluang-peluang yang bagaimana kita menjawab kebutuhan-kebutuhan di jemaat itu. Beberapa kakak-kakak kita yang senior hadir itu dengan sengaja supaya paling tidak melalui pengalaman-pengalaman mereka kita bisa berbagi dalam kegiatan workshop hari ini. Dua dari Jakarta, kemudian ada dari Kalimantan yang agak sudah senior, Pak Henry, kemudian Pak Joni, mungkin Pak Joni yang paling tua ini ya, kalau sisi masa kerja, Pendeta Joni Soba yang pesertanya, kemudian Pak Henry, Pak Michel, Pak Lius Boga Linggi dari Jakarta, dan kakak-kakak kita ada kakak Eko, kemudian ya kakak Marga, kemudian ada tentu penanggung jawabnya adalah kakak Ivan. Rekan-rekan masih ada adik-adik kita yang proponen, tapi oleh ITGT melihat yang dihadirkan hari ini semua punya potensi untuk saling melengkapi, sehingga kalaupun ada, kalau tidak salah ini hampir 10 yang mempersiapkan diri untuk pemeriksaan ajaran. Mudah-mudahan tidak terganggu dengan kegiatan hari ini. Sebab menyedihkan juga kalau sibuk hari ini masuk pada pemeriksaan ajaran, khotbahnya tidak jelas. Nah, sementara mau melaksanakan penelitian dan khotbah tidak jelas, semakin kabur. Ya, kita berharap ada beberapa, ada Olive, ada banyak, ada menjelang 10 ini, ada dari Malili, dari Seko. Berharap mereka bisa mempersiapkan diri. Ada yang angkatan 23 ya, proponen angkatan 23, ada angkatan 22, ada angkatan 21. Ini yang hadir, sehingga berharap kakak-kakak, abang-abang, tentu mereka akan melihat kita bagaimana kita bisa berbagi. Ini adik dari Mahakamulu yang paling jauh dari Kalimantan. Ya, mudah-mudahan tidak banjir di sungai sehingga tiba dengan selamat di sini. Ya, selamat Pak Direktur, rekan-rekan pendamping, Kakak Ivan yang punya gawai untuk hari ini dan esok untuk mengatur waktu kita. Kegiatan ini untuk yang di sini, kecuali datang dan pulangnya itu tanggung jawab dari ITGT lewat Badan Pekerja Sinode. Datang dan pulangnya tentu mengucapkan terima kasih untuk dukungan jemaat-jemaat yang sudah membantu rekan-rekan untuk bisa sampai di sini dan juga ketika pulang ke tempat masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan kita 44 orang hari ini ada hal yang bisa kita buat untuk masa-masa yang akan datang. Pendeta Eko katakan entah 1 tahun, 2 tahun, tapi ada suatu proyek besar yang bisa kita pikirkan ke depan, apa yang akan kita kerjakan sehingga Gereja Toraja tidak sekedar melayani, bekerja seperti kuli, rutinitas belaka, bahwa hari Minggu kita naik mimbar, ibadah rumah tangga kita melayani, orang sakit kita kunjungi, tapi ada sesuatu mungkin yang kita pikirkan apa yang hendak kita buat untuk Gereja Toraja.
itu dinanti oleh warga jemaat. Mudah-mudahan melalui workshop hari ini bisa kita merencanakan sesuatu, kita jadikan sebuah proyek besar untuk Gereja Toraja 5-10 tahun ke depan. Pendeta Eko bilang sudah terakhir 96. Dia lebih dulu, Olive belum lahir itu 96. Dan itu penelitian terakhir. Makanya Litbang disingkat di Gereja Toraja Litubang. Ya. Mudah-mudahan tidak Litubang ke depan. Dengan semangat teman-teman, pendeta-pendeta muda, kakak-kakak kita memberi sport, memberi buah-buah pikiran untuk kita kerjakan proyek-proyek besar itu ke depan. Terima kasih, selamat untuk kegiatan kita hari ini. Saya jemput kita berdiri. Karena itu saya atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja membuka pelatihan hari ini, pelatihan penelitian pendeta muda di Gereja Toraja di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih. Mari bangkitlah Gereja Toraja, persekutuan umat yang kudus. Tunaikan tugasmu, tugas mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia, dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. Terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang boleh menyampaikan sambutan dan membuka rangkaian acara kita selama 2 hari ini. Dan tentu menjadi landasan yang terus mengingatkan kepada kita bahwa penelitian adalah wujud iman kita yang dilakukan dalam kejujuran dan ketulusan, bukan untuk kebanggaan diri, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan.